Tadi ada Aqua. Aqua mah aya pati. Terus aya DO 40.000. Yo. Eta asupna ke mana duitna? Apa itu? Ke lingkungan. Ke lingkungan ka saha? Ke Kaliangsana. Saha nu nerimana? Kalau itu dari Pak Anang tuh siapa? orang lingkungan. Orang lingkungan, namanya Pak Anang ya. Poinnya saya mencoba mengkonfirmasi ke Kang Anang tuh yang 10.000 tentang Aqua. Itu bukan Karang Taruna, bukan atas nama Karang Taruna, tidak. Itu dari salah satu ormas. Salah satu ormas ya, yang itu memang bukan anggotanya orang Kaliangsana. di luar Kaliangsana. Di luar Kaliangsana. Ya. Ormas apa? Berarti sekali lagi bahwa penyediaan ke Aqua itu yang ke supir-supir itu bukan Karang Taruna ya, Bukan. tetapi dari salah satu ormas. Ya, waktu mau jualan Aqua, si ormas tersebut ya istilahnya persuasif, Kang. Oh. Ke saya izin. Terus yang ke pihak pengelola juga, pengelola penggalian tanah tersebut ya izin juga. Pihak Karang Taruna dengan perusahaan tahu masalah ini, cuman berlepas diri, sok weh, aing mah nutup mata, Tahu, kumpae, iya, gitu tahu. kan, gitu beneran. Tapi tahu Karang Taruna. Tahu. Tapi yang 10.000 ini tidak masuk ke Karang Taruna, Juga. sama ormas itu. Iya. Terus yang 45.000, Kang Anang, 45.000 juga katanya ceker nih. Ceker, saya nggak tahu regulasi dalam ini ceker ini melibatkan ormas Karang Taruna atau seperti apa. Yang jadi masalah dibintanya dari supir juga. Nah, Seperti apa nih? justru ketika kan istilahnya tadi ya, ketika ada musyawarah, ada diskusi secara bersama, PT Sigit mampu mengeluarkan uang Rp14.000 sebagai kompensasi kepada warga Kaliangsana. Itu yang pertama. Dan kami kan tidak tahu menau uangnya dari mana. Oh iya. Ada uang kompensasi ke Kaliangsana senilai 14.000. Ya. Tapi kan nggak 14.000. Totalnya berapa? Kalau boleh tahu? 14.000. Hanya 14.000. 14.000. Bukan yang disebutkan di video. Enggak, ngitungnya 14.000 tuh kompensasi per mobil. Per mobil. Iya, maksud saya kan Iya. nggak mungkin 14.000. Iya. Ini bayangkan 14.000 per mobil. Berapa mobil yang itu? Katakanlah sehari berapa gitu. Ada angka nggak? Kalau secara rata-rata di angka 200. 200 sehari lah ya, 200.000 sehari. Ak bicara, akhirnya kita bersama dengan Kang Anang yang viral di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Yo, kumaha ya? Aya pungli naon? Aya preman aya. Nah, menyebutkan di angka Aqua angka 10.000 kan Iya. dan sebagainya sampai jumlah itu 75.000. Iya. Coba Kang Anang dijelaskan lah, sok jelaskan sebenarnya gimana nih terkait uang 75.000 itu, karena menyebut Karang Taruna Kaliangsana dan juga Kang Anang sendiri sebagai ketuanya. Iya. Ya, pada dasarnya mungkin saya berbicara historinya dulu ya, Kang. Kronologinya seperti apa, terus Karang Taruna berperan sebagai apa gitu. Nah, mungkin di sini saya berbicara kronologi. Nah, kronologi ini mulainya kalau nggak salah 8 Februari. Mulai distribusi tanah, penggalian tanah, lalu distribusi tanah yang melewati ya otomatis ke lingkungan kami di desa Kaliangsana. Nah, dari 8 Februari tersebut gitu, kan sering berjalan waktu nih ada dampak nih. Ada dampak yang ditimbulkan, terutama dampak negatif lah. Dampak negatif bagi warga masyarakat kami, khususnya di Kaliangsana, dan juga istilahnya kalau secara umum dan secara global ya mungkin pengendara jalan juga gitu. Yang pertama mungkin yang namanya distribusi tanah dengan mobil truk yang besar-besar, tronton besar dengan kapasitas tonase yang besar, mungkin pasti membawa tanah keluar dari kawasan Komarindo melalui lingkungan kami yang menuju ke arah tol. Nah, dalam hal tersebut dampak yang timbul adalah pertama ngebul, pasti itu ngebul
Yang kedua adalah ketika hujan ataupun apalagi kalau gerimis, Kang. Kalau gerimis, aduh jalan teh tadi naik hidung, jadi berem eta mah. Betul. Aspal berem eta sigana aspal model ayeuna. Nah, Pak, dari hal tersebut otomatis kan gejolak nih, Kang. Iya, iya. Saat itu memang kalau secara komunikasi dengan PT Sigit langsung itu belum intens. Nah, intens setelah 3 hari kemudian di 8 tambah 11 Februari itu intens saya komunikasi. Nah, disinilah peran Karang Taruna, peran saya sebagai Anang Sofyan, peran saya sebagai Karang Taruna memfasilitasi warga masyarakat di Kaliangsana khususnya dan umumnya juga pengendara jalan agar istilahnya dampak-dampak negatif tersebut terminimalisir gitu. Iya, iya. Ya, salah satunya kami mengajukan penyemprotan air di jalan ini, di jalan raya provinsi ini sampai ke jalan tol, pintu tol Kalijati. Kami mengajukan. Akhirnya di ACC juga waktu itu baru satu tangki mondar-mandir, tapi jangka waktunya lama. Terus seiringnya waktunya lagi di tanggal puncaknya itu di tanggal 20 Februari, Kang. 20 Februari warga sudah tidak kondusif, istilahnya pengguna jalan sudah tidak kondusif, dan lingkungan ini sangat tidak kondusif. Merah semua. Suasana jalan raya ini merah semua. Debu-debu yang nempel di kotoran rumah, samping-samping jalan ini kan, rumah yang samping jalan pasti nempel-nempel. Nah, disitulah secara spontanitas warga ini, kalau secara kasarnya demo lah. Demo dalam artian bukan menghentikan proyek stop selamanya, enggak. Tetapi stop sementara untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Nah, akhirnya dari kepengurusan Desa Kaliangsana saat itu mediasi, Kang. Musyawarah mediasi di tanggal, kalau nggak salah tanggal 20 Februari. Karena apa? Di tanggal 20 Februari itu juga terbit surat keputusan, atau bukan surat keputusan ya, dalam artian surat kesepakatan bersama. Hasil mediasi bersama dengan PT Sigit Putra Agung yang istilahnya pengelola galian tanah tersebut, dan juga disaksikan oleh yang punya kawasan ini dari PT Komarindo. Betul. Nah, disitulah tercetus beberapa poin, kalau tidak salah ada 8 poin, Kang. Ada 8 poin tercetus, salah satunya poin pertama kalau nggak salah PT Sigit meminta maaf atas dampak yang terjadi di lingkungan kami, khususnya pengguna, khususnya warga Kaliangsana dan juga umumnya pengguna jalan sekitar gitu. Nah, terus yang kedua, poin kedua, ketiga, dan keempat kalau tidak salah itu membahas SOP. SOP seperti apa yang mungkin pertama kita belajar dari media, nonton dari media, dari YouTube, dari mana-mana gitu. Ketika penggalian itu harus sebelum keluar kawasan, si mobil truk yang besar-besar itu yang mengangkut tanah itu harusnya disemprot. Disemprot pakai tangki ataupun disemprot pakai air. Ya, sebelum keluar kawasan itu seharusnya sudah clear. Sudah cleaning, sudah bersih lagi. Nah, dalam hal tersebut itu dan tertuang dalam poin tersebut. Terus yang poin ke 5-nya kalau nggak salah itu terkait dampak yang paling fatal itu kecelakaan. Karena apa? Ketika gerimis, ketika hujan turun, apalagi hujannya tensinya kecil. Tadi yang saya bilang gitu, si aspal yang tadinya hitam menjadi kemerahan gitu. Nah, terus kan menimbulkan dampak licin. Dan ada beberapa kejadian, Kang. Beberapa kejadian tersebut ya ada yang kecelakaan, dalam artian jatuh tapi tidak parah gitu. Cuman sebatas luka-luka. Nah, peran di Karang Taruna tersebut juga saya istilahnya saya sebagai Anang Sofyan gitu, peran di Karang Taruna itu harusnya memfasilitasi kan. Salah satunya tadi minta tangki air ini ditambah gitu. Si tangki air ini ditambah untuk penyemprotan jalan menjadi 3. Jadi kami meminta 2 fokus di dalam untuk menyemprot mobil yang keluar, 3 di jalan. Di poin-poin akhirnya
kan ini ada warga terdampak. Ya. Terus juga istilahnya kalau secara bahasa kasarnya harus ada ganti rugi kan lah. Ya. Kan istilahnya ketika si investor ini usaha, ketika di lingkungan warga istilahnya teritorial tersebut, ya mungkin harus ada kebagian untung, Kang. Betul. Tidak mutlak kebagian dampak negatifnya saja, Iya, ya. tetapi minimalnya keubaran lah. Iya, iya. Setidaknya, Kang, gitu. Ya bahasanya kompensasi inilah, kompensasi kerusakan lingkungan. Ya, nah di situ tercetus ya hasil diskusi, hasil musyawarah, dan juga dari PT Sigit Putra Agungnya istilahnya mereka bukan mengikhlaskan ya, dalam artian merestui bahwasanya ada kompensasi. Di situ kita tidak istilahnya kudu aya itu gitu, bukan secara premanisme tidak gitu, tapi secara musyawarah secara bersama gitu. Itu di poin-poin akhir baru itu mencari uang kompensasi tersebut ada hadir saat itu. Di tengah, dalam artian di tengah. Betul, terjadi, di gitu. tengah negosiasi terkait permasalahan ini. Berarti memang kita sudah duduk bicara bareng dengan pihak perusahaan. Gimana nih jalan tengahnya lah, baiknya seperti apa? Yang 10.000 tentang Aqua, saya mau tanya. Aqua ini memang inisiasi Karang Taruna atau seperti apa? Apa udah ada kesepakatan atau seperti apa? Ya, pada dasarnya kalau secara garis besarnya yang istilahnya jualan Aqua di dalam itu kan istilahnya memang ada simbiosis mutualisme juga. Ketika sopir kan ini jauh dari kawasan ini kan jauh dari kantin kan, jaraknya teritorialnya jauh, beberapa ada 1 kilometer mah gitu. Nah, mungkin ada inisiatif dari luar yang namanya itu bukan Karang Taruna, bukan atas nama Karang Taruna, tidak. Itu dari salah satu ormas. Salah satu ormas ya, yang memang anggotanya orang Kaliangsana. Di luar Kaliangsana. Di luar Kaliangsana. Ya. Ormas apa? Saya nggak mau menyebutkan. Loh, nggak apa-apa biar. Enggak. Oh, salah satu ormas. Ya. Oke. Berarti bukan Karang Taruna itu? Bukan. Oh. Kalau dicuplikan di video YouTube KDM, saya memahami, Kang. Memahami bahwasanya supir menyebutkan bahwa ada jualannya beli Aqua itu pasti di mana? Pasti ke Karang Taruna. Berarti sekali lagi bahwa penyediaan Aqua itu yang ke supir-supir itu bukan Karang Taruna ya, tetapi dari salah satu ormas. Ya. Nah, tinggal dikonfirmasi nanti ke PT itu ya yang mengelola, yang memang atau Enggak. siapa yang tahu ini? Nggak ada. Sebetulnya kan saya gini, waktu mau jualan Aqua, si ormas tersebut ya istilahnya persuasif, Kang. Oh. Ke saya izin. Terus yang ke pihak pengelola juga, pengelola penggalian tanah tersebut ya izin juga. Artinya Karang Taruna kan dengan pihak Karang Taruna dengan perusahaan tahu masalah ini. Cuman berlepas diri, sok weh, aing mah nutup mata Tahu, kumpae, iya, gitu kan. Gitu beneran. Tapi tahu Karang Taruna. Tahu. Tapi yang 10.000 ini tidak masuk ke Karang Taruna. Juga. Sama ormas itu? Iya. Oke, paham. Berarti memang Aqua ini bukan dari Karang Taruna, tapi dari ormas. Tapi sepengetahuan pihak perusahaan sama Karang Taruna. Iya, karena yang punya kekuasaan ataupun yang punya yang bisa memutuskan itu kan pihak kawasan pertama. Yang kedua pihak galian. Kita kan di luar, tidak tahu. Berarti kan istilahnya kan teritorinya di dalam nih. Ya kita mah lepas nggak tahu. Tapi ketika ditanya-tanya sama supir juga gitu, ya mereka terbantu, Kang, dengan adanya Aqua. Sebagian ya. Ketika kemarin saya cross check juga, ya mereka terbantu. Daripada jauh beli keluar. Iya. Istilahnya seperti yang itu. Gitu. yang tadi 10.000 Aqua ini kan yang muncul nih, yang di obrolan Pak Dedi itu, yang dianggap pungli ya, yang memang pungli gitu kan. Iya. Terus yang 45.000, Kang Anang, 45.000 juga katanya ceker nih. Ceker, saya nggak tahu regulasi dalam ini ceker ini melibatkan ormas Karang Taruna atau seperti apa. Yang jadi masalah dibintanya dari supir juga. Nah, seperti apa nih? Justru ketika kan istilahnya tadi ketika ada musyawarah, ada diskusi secara bersama,
PT Sigit mampu mengeluarkan uang Rp14.000 sebagai kompensasi kepada warga Kaliangsana. Itu yang pertama. Dan kami kan tidak tahu menau uangnya dari mana. Oh iya. Nah, ternyata setelah cross check dan munculnya di video bahwa uang itu diambil dari supir, ya kami pun menyayangkan, Kang. Karunya Oke. supir atuh. Oke. Gini, Teh, kembali ke awal tadi. Ada uang kompensasi ke Kaliangsana senilai 14.000. Ya. Tapi kan nggak 14.000. Totalnya berapa? Kalau boleh tahu? 14.000. Hanya 14.000. 14.000. Bukan yang disebutkan di video. Enggak, ngitungnya 14.000 tuh kompensasi per mobil. Per mobil. Iya, maksud saya kan Iya. nggak mungkin 14.000. Iya. Ini bayangkan 14.000 per mobil. Berapa mobil yang itu? Katakanlah sehari berapa gitu. Ada angka nggak? Kalau secara rata-rata di angka 200. 200 sehari lah ya, 200.000 sehari. Berarti kan dari pihak perusahaan ke lingkungan tuh 200.000 ya. Iya. Ya kita juga taunya per mobil gitu. Tapi mungkin pihak warga tidak tahu itu uang dari supir gitu ya. Yang tahu. penting kompensasi dari perusahaan. Oke. Nya kasana mau borah warga anu teu ayeuna gitu Kang. Abdi oge nu komunikasi intens sareng pengurusna dengan pengurus, ya tidak tahu uang itu dari supir, nggak tahu. Ya berarti itu mah sekali. permainan internal mereka Ya, antara pengusaha mungkin. dengan supir itu sendiri. 45.000, 14.000 kompensasi per mobil. Berarti yang sisanya? Nggak tahu. No. Itu nggak tahu, itu kan itu Ya. yang Oke. punya hak jawab Betul. PT Sigit Agung sebagai Berarti ke pengelola Karang anggaran. Taruna itu yang disebutkan 45.000. Nggak, bukan ke Karang Taruna. Oh, ke warga. Ke warga. Betul. Karena kan sebenarnya Kang Anang tuh Karang Taruna Desa apa Karang Taruna Dusun? Sebenarnya sih Karang Taruna Dusun. Oke, sub berarti ya. Sub. Iya. Oke, sub. Nah, Sub. Memang kalau secara kasarnya Pak Edi atau pengurus dari PT Sigit Putra Agung ini komunikasi intensnya dengan saya. Oke. Pak Edi itu kan yang kemarin ditanya sama Pak Gubernur ya? Iya. Nah, karena mungkin Pak Edi sendiri rada gugup atau Rada kumaha ya, gugup, sehingga kemudian dia tidak bisa menjelaskan. juga mengerti, paham, gitu. Betul. Tapi ya itu tadi angka sehingga kan muncul di framing videonya Saya 75.000. 75.000 lah gitu. Itu bisa umroh Kang beneran. Oke. Ya ini berarti Aqua itu bukan dari pihak Karang Taruna ya. Nah. Itu dari pihak Ormas ya. Yang kedua mungkin yang ceker 45.000 ternyata mereka memberikan kompensasi 14.000 per mobil itu dari uang 45.000. Ceker. Mungkin ya baru ketahuan kan setelah munculnya Betul. video kami. Kan kalau di Saya sana juga kan menyayangkan mengapa istilahnya. Kalau itu mah sebenarnya urusan mereka. Iya. Betul, urusan mereka. Sisanya pakai nutup terpal gitu. Itu mah urusan mereka. Ya. Satu lagi Kang, peran Karang Taruna di sini memang kalau saya komunikasi secara intens waktu itu dengan pengelola galian. Apa peran dari Karang Taruna di sini gitu? Pertama mencari PT Sigit membutuhkan orang-orang buat orang terpal. Pekerja untuk terpal. Betul. Nah, yang tugas saya mengkoordinir orang-orang tersebut. Baik itu gawe terpal, mana sakit. Ya akhirnya kan banyak yang istilahnya kerja terpal di dalam. Nah, terus juga di poin kesepakatan tersebut kami dari pihak lingkungan dan juga terutama pengurus, kami juga menawarkan ini kepada PT Sigit tuh. Ada pembersih jalan, Kang. Kan ada tanah tuh banyak yang berceceran di jalan. Kita ngajuin 10 orang, ternyata yang ACC yang direalisasi tersebut cuma 6 orang. Alhamdulillah ya pekerjaannya dari lingkungan kami. Gitu. Oke. Sekarang gini, oke lah, berarti yang 45.000 kemarin 45.000 itu yang untuk kompensasi ke lingkungan mas cuma 14.000 per mobil tuh. 14.000. Katakanlah 45.000 per mobil. Saya sana mah teu nyaho lah Karang Taruna namanya gitu kan. Eta mah urusan. Yang jadi permasalahan, kenapa Karang Taruna yang menginisiatif ketika apakah sebelumnya ada camat turun ke sini atau kepala desa atau pihak terkait yang memang ketika mencoba untuk merespon atau melakukan negosiasi ini, kok hanya Karang Taruna lingkungan yang Ya mungkin apa sebelumnya Kang, ada? Kalau sebenarnya di pengurus lingkungan RW 01 Kaliangsana ini masih kena guyup, Kang. Iya. Sebenarnya pengurus lingkungan itu bergerak semua. Iya. Pengurus lingkungan bergerak semua. Cuman mungkin yang paling intens komunikasi dengan pihak
pengelola galian ya saya gitu. Ketika dari pengelola PT Sigit ditanya sama Pak Gubernur istilahnya langsung konteks dengan saya, ya mungkin ya paling komunikasi paling ingat di otak mereka ya saya gitu. Betul. Karena saya mungkin garda terdepannya gitu. Sebenarnya sih kan wilayah lokasi galian tanah ini kan berada di 2 desa ya. Tapi memang yang paling terdampak itu Kaliangsana, walaupun posisinya di Wanakerta ya, desa Wanakerta. Cuman karena memang mobil itu ke arah sini, sehingga memang terdampaknya ke sini sampai pintu tol gitu. Oke, kemarin sempat rame, hak jawab sudah disampaikan. Nah, apa yang ingin disampaikan ke Pak Gubernur dan ke Pak Bupati Kabupaten Subang, Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, terkait kejadian kemarin dan disebutkan ada pungli dari Karang Taruna sehingga membuat nama Kang Anang sendiri dianggap tanda kutip ya preman kampung nih. Karang Taruna kok jadi preman gitu, pungli gitu. Silakan. Begangger jadi preman Kang. Patuhi Mas Saryonen. Gimana? Ya mungkin gini, untuk kedepannya kan ini lagi dievaluasi. Dievaluasi lagi sama stakeholder yang terkait, baik itu dari mungkin kalau secara perizinan, saya nggak tahu ya. Memang secara perizinan kan ada juga mungkin dari kementerian ataupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur dan dinas-dinas terkaitnya. Tolong kaji lebih teliti Kang, kaji lebih teliti terkait dampak-dampak negatif yang paling ditimbulkan ke warga masyarakat, terutama dampak negatif gitu. Kalau mau tok jalan-jalan lagi, jalan harus steril, terus kan ini dampak juga jalan rusak Kang. Ya kami sebagai warga masyarakat kan istilahnya pengen juga warga jalan lecir kan cek Bupati, cek Pak Gubernur oke. Betul. Dalam artian ya mungkin tanjakan nama eta atuh ulah taditnya si investor meureun kudu gede hate paribasana mainna usaha di lembur urang ayeuna jalanna goreng dampakna loba-loba gitu atuh minimal keur ka urang-urangna kerjalana aralus gitu terus dampakna ditimbulkeunna model ngebulna leueurna eta teh diminimalisir seperti itu gitu. Nah terus meureunnan ketika ada warga-warga sekitar yang istilahnya mau kerja ya tolong dilibatkan, swadayakan mereka supaya tidak menjadi penonton di negeri sendiri Kang, di lembur sorangan juga jadi penonton gitu. Betul. Bahasananya bukan secara premanisme orang mah gitu udah dumuk-dumuk musyawarah gitu tanpa tekanan tanpa nangkau. Ya, saya paham. Sebenarnya bukan hanya di Kaliangsana, semua desa ekspansi industri akan terjadi itu. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau kita bicara industri ya, kan perizinan kadang warga teu nyaho naon, jujur aya pabrik, babna kieu-kieu, kita bingung kemana, ke sana, ke provinsi, ke pusat gitu kan. Ketika kita mencoba berkomunikasi dengan perusahaan, saya mau udah beres, kan bener tuh. Nah, ini warga lingkungan dibuat bingung. Aing kudu ke mana, bener nggak? Nah, sebenarnya kan aturan regulasi ketika kita menciptakan, oke lah koordinasi supaya ke lingkungan sabarawe. Ya pasti pungli, karena memang tidak ada aturannya, pasti pungli pada akhirnya. Walaupun si pihak perusahaan memberikan hal yang sifatnya hanya orang mah ikhlas weh untuk pengkondisian supaya lingkungan juga aman gitu kan. Tapi kan tidak semua perusahaan seperti itu, sehingga menciptakan peluang-peluang kita si warga ini mengambil hak-hak yang sebenarnya ilegal pada akhirnya. Sebenarnya ada yang legal kan. Saya minta sejauh ini ya mungkin salah satunya CSR ya. Saya bingung ya, setiap perusahaan CSR-nya kemana gitu kan? Harusnya kan ke lingkungan sekitar. Jangan sampai pabriknya di dia, CSR-nya di mana lah gitu. Ini mungkin PR juga buat pemerintah karena kadang masyarakat juga tidak sama ya, belum paham juga. Ya bertahap. Kalaupun ada kesalahan ya tinggal diingatkan. Tetapi kita juga apresiasi buat Pak Gubernur kita yang sangat gercep ya. Langsung turun ke lapangan, eksekusi gitu ya. Sebenarnya. Tiap acara betul. Sok itu kita harus akui ya, kita bangga sekali dengan Pak Gubernur juga Pak Bupati Subang yang juga berkomitmen untuk
bersama teman-teman terutama masyarakat lah dalam hal apalagi kita menghadapi industri jalanan licir ya gitu kan. Saya percaya mudah-mudahan ya kalau ada hal-hal seperti ini proses lah. Iya. Oke, terima kasih Kang Anang. Siap.